وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad abduhu hambanya, wa rasuluhu dan utusannya. Kalau kanjeng Nabi Muhammad itu kawulane Allah dan hambane Allah, utusane Allah, maka jadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Jadikan Rasulullah itu sebagai contoh. Jangan terlalu mengkultuskan. Kadang orang memutuskan kandidat nyampe lali Gusti Allah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggebu-gebu lali Gusti Allah. Nah sholat padahal atau nangis. Padahal pada nangis pas sholat itu. Karena dia khauf, takut kepada Allah. As-sadiq yang benar fi af'alihi, di beberapa pekerjaannya, wa aqwalihi, dan beberapa ucapannya. Wa minat ta'ati, dan dari beberapa taat, allati yang tata'allaku, yang hubungan bil-dhahiri, dengan yang dhahir. Katoheroti, seperti sesuci, wassolati, dan solat, wassaumi, dan puasa, wa ghairiha, dan selain tohara, wassalah, wassaum. Kita dicipta oleh Allah itu illa liya'budun, kecuali dalam rangka untuk ibadah. Kalau tujuan kita ibadah, kemudian orang tua melarang kita untuk belajar, untuk mondok, untuk ngaji, maka sesungguhnya larangan orang tua ini adalah bertentangan dengan Allah. Boleh kita bertaat kepada makhluk selama perintahnya tidak melanggar aturan syariat. Tapi kalau melanggar aturan syariat, ya jangan taat. Kamu pengen ngalim, pengen pinter, ayah kamu, ibu kamu melarang kamu mondok. Apa nyuruh kamu bodoh? Dengan syarat, dengan tutur kata yang baik. Ojo mbok senggerang. Wah, goblok. Anak pengen belajar, nggak boleh belajar. Yang jadi ngelarang hati nih, bang. Jangan. Ya walaupun hak guru lebih baik dan lebih utama daripada orang tua, mau tidak mau orang tua kamu bisa mondok itu sebabnya itu orang tua. Jadi jasa-jasa yang terletak pada diri kita kepada kamu itu yang asli ya jasanya orang tua kamu kan. Kalau itu jasa orang tua kamu semestinya ya kalau ini adalah jasa orang tua kamu, semestinya kamu ya harus berani segala-galanya ke orang tua. Makanya pondok pesantren itu tidak hanya sekedar memberikan ilmu kepada santri itu tidak, tapi memberikan motivasi kepada santri untuk mengamalkan. Bagaimana kita akan mendapatkan ilmu laduni atau ilmu yang ilham dari Allah kalau kita tidak mengamalkan ilmu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amila bima alima warathallahu bi ilmi ma lam ya'lam." Wa fi riwayatin, "Allamallahu ma lam ta'lam." Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang didapat, kamu punya ilmu. Tanda-tanda kalimat isim ada 7. Lalu kamu praktekkan. Alhamdulillah kalimat isim sebab al dan selatileh semisal. Atau mungkin kamu punya ilmu bahwa Allah itu senang dengan orang yang bersih. Bunyal Islam ala
Alam toharo, lalinan kan. Bunyal Islam al toharo. Islam ini dibangun dengan bersih kan. Lalu kamu amalkan. Apa janji Rasul? Warafallahu bi ilmin warafallahu bi ilmin la ya'lam. Allah akan mewariskan kepada kamu ilmu yang tidak kamu ketahui. Jadi diberi ilmu laduni. Ilmu laduni itu setelah kita mengamalkan ilmu. Belajar, membaca, lebih mengamalkan ilmu. Kamu itu kalau sholat ba'diyah Isya, jangan hanya sekedar sholat ba'diyah Isya saja, salah kamu. Sama sholat witir 3 rakaat. Lagi tujuan hidup itu untuk ibadah. Bagaimana kamu menjadi wanita yang salihah, menjadi seorang lelaki yang salih? Tidak berawal dari kecil. Kamu itu lucu. Saya itu kalau sholat itu langsung penceling pergi, itu bukan berarti pergi itu di rumah itu sholat itu. Saya modelmu, aku niru Ustaz. Ustaz gak sholat sunnah, aku gak sholat sunnah, ya lucu Man barang siapa amilah melakukan bima alima, melakukan dengan sesuatu alima yang mereka ketahui, warafallahu warasa, maka Allah mewariskan kepadanya bi ilmi ma lam ya'lam, dengan ilmu yang mereka tidak ketahui. Contoh ya, orang itu kalau lapar caranya gimana? Makan ya. Kalau kamu tidak makan, kira-kira kamu bisa merasakan rasanya ini enggak? Enggak bisa kan? Bagaimana jika kalau kamu lapar kemudian kamu makan? Ada ilmu baru kan? Apa ilmu baru? Kamu merasakan lazatnya amal. Kemudian tidak cuma itu saja. Allamallahu malam ta'lam, akan ada ilmu laduni. Setidaknya jajannya sampai semestinya lemes. Pengen ngapain nggak bisa karena lemes, gara-gara kamu makan menjadi sehat kembali. Paham? Itu kalau diamalin. Seperti kamu dapat ilmu dari saya, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau makan tidak pernah lebih dari 9 suapan. Bagaimana jika kalau kamu makan kamu kok punya 9 suapan terus? Pada akhirnya apa terjadi? Anggap saja kandungan gula organ tubuh kita ini udah cukup. Lalu kamu masih tetap makan, bermakan, berjajan, terus seperti itu. Kebanyakan gula kan? Jantungnya kebanyakan gula, paru-parunya kebanyakan gula, kelenjarnya kebanyakan gula, semuanya kebanyakan gula. Apa yang terjadi? Terjadi penumpukan gula. Terjadi penumpukan lemak. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Tubuhmu akan mengembang. Apa mengembang? Gemuk. Diawali dengan perutmu yang jembling. Perutmu jembleng. Kamu itu kalau mandi coba pegang perut kamu coba. Buncit apa enggak? Buncit kan? Sakit jebrek kan? Kemudian darah-darahmu kurang lancar. Kenapa? Kebanyakan lemak, kebanyakan protein, kebanyakan gula, kebanyakan gizi. Pada akhirnya menyumbat peredaran organ tubuh, peredaran darah. Kalau saat ini sih mulai itu, saya itu sering lihat orang ngapain, nyekel apa itu lutut, linu kiai, umur 30 tahun dia mulai linu ya. Umur 40 tahun kena penyakit gula. Umur 45 tahun kena apa? Kena ginjal ya. Aduh, kan. Perutnya buncit, organ tubuhnya gemuk. Pokoknya kalau ada orang gemuk itu harus siap-siap kan. Guys, gemuk guys. Jangan gemuk.
Kalau kamu tidak gemuk, kamu itu olahraga cukup jalan dari kamar menuju sini dah cukup. Tapi kalau makananmu terlalu banyak, gizimu terlalu banyak, proteinmu terlalu banyak, zat mineralmu terlalu banyak, pada akhirnya apa yang terjadi? Kamu harus menggerakkan organ tubuh sekian kali. Kenyataannya kamu enggak, kamu duduk, apa yang terjadi? Ginjal. Bagaimana jika kalau manusia itu sudah kena ginjal, maka penyaringan darah putihnya itu sudah nggak bisa fungsi. Kalau sudah tidak fungsi, maka setiap ada wabah penyakit di organ tubuh mudah untuk menyerang. Akhirnya seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati kan? Mati kan? Bapak mati, bapak kan? Makanya hati-hati. Kulu, makanlah, wasrobu, minumlah. Terusannya apa? Wala tusrif. Jangan berlebihan. Paham lebihan? Semestinya 9 suapan malah lebih. Ustadz, apa? Kalau 9 suapan itu Ustadz, kurang puas lah ini yang jadikan masalah. Kurang puasnya itu loh yang jadikan masalah. Berarti kan kamu kan nurutin nafsu. Ya, enggak gerak. Kenapa? Memproses makanan. Di waktu memproses makanan, maka darah akan naik. Darah akan naik, menyuruh kepada seluruh kelenjar-kelenjar tubuh, otot-otot tubuh untuk istirahat. Karena waktunya proses. Kan beda kalau tidak proses. Makanya kamu kalau setelah makan kenyang terus itu ngantuk kan? Betul? Akhirnya aku dibeli kue juga ya. Itu proses makanan itu. Coba kamu mengani itu loh. Kalau malam itu makan juga. Kamu ngaji jam 10. Males kamu. Apalagi kalau sudah terserang penyakit ngantuk. Alah. Kudu ngeblak ya. Baca gak? Pada akhirnya darah naik. Nyampe matanya jadi merah. Pada akhirnya orang kalau lelah orang itu proses. Coba kalau perutnya lapar. Seperti saya kan lapar ini. Tadi malam saya asli beracara pengen makan saya. Nggak asli gitu. Karena lapar menurut saya. Tak tahan, nggak bisa makan. Sampai sekarang alhamdulillah. Akibatnya perut melempit gini. Enak kan? Kalau perut melempit enak. Sehingga seumpamanya di lambung ada sisa-sisa makanan, anjlok gitu. Kok masih ada bakteri yang ada di dinding-dinding lambung? Bakterinya akan mati gitu. Kenapa? Karena gesekan lambung. Nah sampean itu belum sempat lapar, harus makan meneh. Kamu ngerti nggak? Makanan di dalam lambung bertahan berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? 4. Wah kamu itu udah tahu belajar biologi. Kalau tahu belajar sains biologi, woi. Dibuka-buka loh, fungsi pankreas, fungsi otot, manfaat sel ini. Belajar. Saya aja kalau di kamar itu belajar. Adungi lego ya maca kitab, nadak lego ya melihat HP. Google pelajari. Penyebab ngantuk dipelajari. Penyebab linu-linu dipelajari. Penyebab apa itu punggung sakit belajar. Penyebab mata tidak fungsi, tidak bisa melihat belajar. Itu kan 4 jam. Jam 9 makan. 10, 11, 12, 1. Lah, jam 1 itu udah mulai kosong.
Justru itu bagus itu. Kamu kadang-kadang makanmu bawa pepet no jam 10. 11, 12, 1, 2. Kalau makannya lebih dari jam 2 sih nggak masalah. Kalau makannya bahaya. Masih ada sisa makanan di dalam perut. Kamu tumpuk lagi. Ya. Menurut Imam Ghazali, makan itu 2 kali. Menurut Imam Ghazali. Paling akeh. Menurut Imam Ghazali nyindir. Santri koyok hewan. Mangan ping loro. Mangan ping loro disindir koyok hewan. Ya terus makanmu ping telu koyok apa coba? Koyok setan. Koyok tau ora mangane setan. Au mimma atau dari sesuatu ya ta'allaku yang hubungan minha ya ta'allaku yang hubungan minha dari taat bil batini dengan yang batin atau yang hubungan dengan batin. Kan niati seperti niat. Orang niat itu kan harus diilmoni. Kalau orang nggak paham ilmunya niat, sholat bertahun-tahun tidak diterima oleh Allah. Kira-kira apa? Salah niat. Lewang sholat atau gini. Usolli fardus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Niatnya sebelum sholat. Setelah itu Allahu Akbar, di waktu Allahu Akbar mengosongkan niat di dalam hati. Gak sah itu sholat. Wa mahalluha an-niyatu qasdul fi'li muqtarinan bi fi'li. Jadi niat itu adalah menyengaja pekerjaan dibersamakan dengan pekerjaannya. Jadi kamu sholat itu pas takbir ini harus ada niat. Yang lebih penting kamu Allahu Akbar ada niat di dalam qalbi. Karena kalau melafadzkan hukumnya sunnah, wa talaffudu biha sunnatun. Melafadzkan hukumnya sunnah. Pemahaluya al-qalbu. Tempat niat itu ada di mana? Hati. Bukan melafadzkan usolli fardhus subhi, bukan. Kalau melafadzkan itu hanya sunnah saja. Untuk apa? Untuk menolong hati. Makanya seperti wudhu. Kamu wudhu belum membasuh gini wis. Napa itu wudhu alirofil hadas silas wali fardhulillahi ta'ala. Nyati son wudhu krono angilangakan hukum hadas cilik fardhu mitur perintah wa ta'ala. Lagi gini, gedebret. Kamu kosongkan hatimu. Tidak ada niat untuk wudhu. Gak sah itu sholat wudhumu. Sholat bertahun-tahun wudhunya tidak sah. Bagaimana kalau ada orang wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah? Sehingga mempelajari tentang niat, mempelajari tentang ubudiyah, yang dohir atau yang batin, hukumnya wajib. Kan niyati seperti niat, wal ikhlasi dan ikhlas. Seperti niat, seperti ikhlas. Ikhlas itu legowo. Ikhlas itu ngajar santri seperti ini orang krono apa? Gak krono bayaran. Ini ikhlas. Tapi nak guru apa? No, guru ikhlas. Orang digaji mau pulang. Saya enggak? Ya. Pernah suatu ketika ada ala Pak Yai. Ngajar TPK gajinya sedikit. Lalu saya tanya berapa? Cuma 400. Dalam hati saya. Lawang 400 kok cuma. Saya ini kata di Al-Mubarak orang sing gaji. Siapa sing gaji? Bapakmu, ibumu, tidak ada. Siapa? Bapakmu, ibumu itu transfer 500 untuk apa coba? Untuk makan kamu sendiri kan? Untuk bayar kos kamar kan? Untuk bayar listrik kan? Untuk saya kan nggak ada, nggak diberi. Makanya yang paling tepatnya kerja. Kerja punya usaha sehingga kita punya uang. Cetoma. Jadi kabeh wong sing urip mesti urip di bondo ya.
Tapi kalau bisa ya, saya Allah memberikan rezeki pada seseorang orang duit ceblok kok langit enggak. Ceblok duit sak karung ceblok ngeblek kowe wis mabut mati kowe. Ya enggak? Semuanya dengan usaha. Cukup uang gitu. Dengan usaha. Kamu itu coba cari barang di media sosial. Barangnya laris dibeli orang. Kok kondongan aku. Barangnya aku tak tekan nih. Kalau kamu jual. Apa masalah? Yang sering digunakan orang apa? Pulsa ya? Kamu kalau beli pulsa kemana? Di mana? Beli kamu di mana? Di mana kalau kamu beli pulsa? Kalau kamu beli kuota di mana? Di mana? Apa? Dibeli dari rumah ya? Pasti ini mau kalong duitnya. Pinter dia. Kayak anakku. Anakku kuotanya sistemnya ngono kabeh. Berarti saya poleng banget nih. Mesti kirimi izin jalur kuota. Kalau nanti tak kayak kirimanmu piro 300 kiai. Dari rumah samu ya kuotanya rabu hitung. Wa tawakkuli dan pasrah. Paham pasrah? Apa pasrah? Apa pasrah? Menyerahkan. Menyerahkan apa? Menyerahkan apa? Ya Rob, makan saya serahkan sama panjenengan. Silakan saya dikenyangkan dengan sendirinya. Ya Rob, saya serahkan kengaliman saya kepada panjenengan. Panjenengan yang belajar sendiri. Saya ngerti-ngerti pinter. Salah kan? Mana daripada tawakul adalah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan kepada urusannya kepada Allah maka Allah mencukupi. Perlu digarisbawahi sebelum ono kata-kata wa may yatawakkal ada kata-kata gini. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa idza azamta apabila kamu usaha sungguh-sungguh fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu usaha sungguh-sungguh fatawakkal 'ala Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Makna daripada menyerahkan adalah mengikuti program Gusti Allah. Program Gusti Allah apa, Gus? Program Gusti Allah apa? Rabbil alamin. Apa program Gusti Allah? Rabbil alamin. Apa Rabbil alamin? Berarti hukum alam iki peraturan Gusti Allah. Kepengen pinter carane? Belajar tenanan apa itu-itoan? Gitu kan. Kalau lapar makan. Kalau ngantuk? Lena ngantuk terus? Paham? Ini ada botol di sini. Bisa nggak pindah sini? Bisa. Pindah mana? Dipindahkan. Memindahkan botol dari sini ke sini ada usaha nggak? Ada. Usaha manusia ini adalah takdir Allah. Kamu sekarang fakir apa kaya? Iya. Siapa sih ngomong kayamu? Oh Gusti Allah ngendika antumul fuqara, kowe iki kere-kere, wa nahnul aghniya, kami adalah kaya. Paham maksudnya? Apa coba? Ora paham. Antumul fuqara, kamu semua itu kere-kere. Wa nahnul aghniya, artinya kalau kamu ngikuti programnya Allah, maka kamu akan kaya. Antumul fuqara, kowe iki kere. Wa nahnu, aku agniya. Kalau kamu mengikuti programnya Allah, jadi kaya ini. Apa programnya Allah? Hukum alam ini, aturan alam ini.
Dengerin. Pernah suatu ketika di meja makan itu ada nasi doang. Sengaja saya tidak usaha untuk mencari lauk di dapur. Saya ngambil nasi, ambil lauk. Enggak ada lauknya. Saya makan ya. Baru hanya berapa suapan, rasanya sudah tidak mau melanjutkan lagi. Setelah itu, si cantik lihat kalau saya makan. Lalu dicarikan lauk di dapur. Lihat, apa yang terjadi? Padahal yang asli tahu, mulut saya sudah berhenti untuk tidak melanjutkan makan. Guru-guru ada lauk, saya ketarik. Betul nggak? Saya ketarik makan lagi karena apa? Kamu berapa bersaudara? Empat kan? Kenapa kok sedikit? Itu seperti orang makan ini. Kenapa? Ibumu kurang cantik. Ibumu kurang cantik. Lera percaya. Pada akhirnya ini males ngumpuli bojo. Akibatnya jedole mengkupi mbak adikmu tok. Kemana pertama kan? Anak kedua ya. Mana keempat ya? Mau sing dua sepumu? Loh. Meninggal dua ya. Paham? Orang itu semangat makan kalau lauknya enak, betul? Saya itu pernah. Ini ilmu ya. Pikiranmu aja ngenes. Saya itu pernah di samping si cantik. Ya di samping aja. Sambil baca kitab gitu. Si cantik duduk di samping saya. Kepalanya diletakkan di apa? Di paha saya. Sambil belajar saya. Tidak ada respon nafsu sahabat, nggak ada. Kemudian yang kitabnya saya letakkan di tangan kanan. Lalu tangan kirinya saya masukkan di bajunya. Apa yang terjadi? Lu langsung jawab, apa yang terjadi? Nafsu sahabat kan? Bam. Saya letakkan di dalam bajunya, saya letakkan di payudaranya. Apa yang terjadi? Syahwat. Apa yang terjadi? Kitabnya nggak jadi dibaca, diletakkan. Bam. Maksud saya, orang kok marahi kowe enggak? Maksud saya ini orang itu termotivasi itu dengan keadaan alam. Orang jadi kenyang atau tidak tergantung motivasinya. Orang jadi alim atau tidak tergantung motivasinya. Orang banyak tidur atau tidak terjadi motivasinya. Orang jadi hebat atau tidak tergantung motivasinya. Maka guru sebagai motivator hebat untuk murid-murid. Gurunya hebat, muridnya hebat. Paham? Paham nih? Sama Zeni ya? Gimana Zen? Kerasan Zen model di sini? Enak nggak? Udah pernah model? Belum pernah ya? Itu lama kelamaan kamu nggak mau pulang gitu. Saking lajatnya. Ini si Aska ini nggak mau pulang ini. Udah berapa tahun kah? 4 tahun. Hebat ya. Kalah weh. Karena ini tadi ulun mulai. Panen nyembelih pitik mulai. Panen nyembelih tahu mulai. Jadi mana daripada tawakul itu adalah menyerahkan semua urusan ke Allah. Artinya harus mengikuti program Gusti Allah. Programnya Allah ada di Al-Quran. Apa itu? Bismillah. Dengan keagungan Allah. Jadi dunia ini ada keagungan Allah. Berhubung dunia ini ada keagungan Allah, jangan pernah sombong, jangan pernah bangga, karena apapun yang ada di alam semesta ini sing asli jasa-jasanya Allah. Kamu bisa melihat, yang mentakdirkan kamu bisa melihat siapa? Allah. Kamu bisa menghirup, mendengar, berbicara, bergerak, menggerakkan tangan, kaki, makan bisa lanjut, semuanya dari Allah. Kamu pernah sakit nggak?
Di waktu sakit makan enak enggak? Siapa yang mentakdirkan? Allah. Yang mentakdirkan Allah kan? Yang mentakdirkan Allah. Jadi Bismillah Ar-Rahman amalin, Ar-Rahim amalin, Alhamdulillah amalin, Lillahi Rabbil Alamin. Kamu itu jalanin apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, cukup kan? Makanya orang itu kalau mau jalanin Quran orang nggak ada ceritanya orang itu pemalas, nggak ada. Sergap segalanya, bekerja sergap, belajar sergap kabeh itu. Tapi saya lihat Ustaz keset ya, keset apa? Kalau saya lihat Ustaz nggak kerja loh, rumah samu kerja lihat orangnya, tahu nggak? Kalau tukang parkir kerjanya apa? Dulanan sempritan kan? Nunggu terus ngomong malah dulanan. Tukang jual sate. Dulanan kipas kan? Tapi kan coba sindir, mau cah iki dulanan kipas ae gitu lah. Sekretaris sih, dulanan apa? Dulanan laptop kan? Itu bukan dulanan, itu memang pekerjaannya seperti itu. Langku Pak Tukang kena buat sindir, ini dulanan herbal ya. Saya ngajar kamu, Ustaz itu malah dulanan ya. Peringas karo santri-santri ini, memang kerja sih seperti ini. Yang terpenting apa? Jalbul masalih. Apa artinya? Benar kebaikan. Itu menarik kebaikan sebanyak-banyak, menolak kerusakan. Jangan sampai ada yang rusak, jangan sampai ada yang jelek, jangan sampai ada yang enggak baik. Ya. Caranya bagaimana? Caranya fastabiqul khairat. Apa fastabiqul khairat? Kamu kira-kira saat ini berlomba-lomba dalam kebaikan enggak? Nggih. Ana wong lomba ngono iku. Orang itu kalau lomba itu ya tenanan itu. Kamu pengen berangkat lomba. Kamu menyiapkan baju enggak? Menyiapkan celana enggak? Kamu menyiapkan semuanya. Lalu di saat kamu lari, ada orang lomba lari yo santai-santai. Alah kodo-koder. Ana wong lomba lari yo, saya akan berjalan mengikuti arus. Ya tai ceblok kuwi ini jembatan. Tapi kalau khairat itu ya terpeleset langsung berdiri lagi kencang. Sehingga kamu akan mendapatkan prestasi di garis finish. Semua orang menyorak-nyorak. Semua orang jadi penonton semua. Orang yang berhasil adalah orang yang lomba, ya kan? Pada akhirnya yang dapat hadiah siapa? Penonton apa yang lomba? Lomba. Jadilah engkau setiap hari berlomba-lomba. Ini RT ini mengikuti lomba 17 Agustus. Semua bendera ditata, rumah ditata, jalan dibersihkan, dicat. Kenapa? Mengikuti lomba. Bam. Nah kamu itu kalau bisa ini setiap hari ini hawanya kayak lomba terus. Berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba ibadah, berlomba belajar yang sungguh-sungguh, berlomba mencari uang sebanyak-banyaknya. Paham? Mencari uang sebanyak-banyaknya. Wasobri dan sabar. Paham sabar? Sabar itu artinya betahno rekasanya hidup. Menahan beratnya hidup. Kamu ngaji terseok-seok kan? Kan enak yang tidur. Barang siapa
yang tersiok-siok di saat mudanya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, maka dia nanti akan mendapatkan ghanimah kabirah, mendapatkan keberuntungan yang besar. Di saat tua mendapatkan keberuntungan yang besar. Dengan syarat apa coba? Sabar. Apa sabar? Al-judu ma'al istimrar. Apa sabar? Al-judu ma'al istimrar. Apa artinya? Sungguh-sungguh terus menerus. Sungguh-sungguh terus menerus. Nanti mendapatkan segala-galanya. Setiap acara itu anunya itu diganti yang bagus itu. Nanti tanggal 25 Agustus ya. Penutupannya nanti tanggal berapa? Tanggal 30 semisal. Dibuat sebaik-baiknya. Bunga-bunganya diganti yang bagus. Pot-pot bunga diganti yang bagus. Lampu-lampunya itu diganti yang bagus. Kalau bisa itu setiap hari itu berubah. Fakun mustafidan kulla yaumin yadatan minal ilmi wasbah fil bukhuri fawaidi. Setiap hari bertambah terus. Bertambah apa? Bertambah kebaikannya. Sabar, yang sabar mana daripada sabar itu saya tenanan. Ada orang sakit, sabar. Apa artinya sabar? Sungguh-sungguh untuk mengobati. Sungguh-sungguh untuk mengobati sehingga menjadi sehat. Ada orang diredek. Kira-kira obat yang harus kamu berikan kepada mereka apa? Apa? Keimangan. Sampai saya pernah, apa aku diredek ya? Tambah keimangan, hilang diredek ya. Saya enggak? Saya ngaji ya, kan ngaji lihat cah lanang lihat cah putri. Saya ngaji di pertengahan ngaji, nafsu saya baca sama kamu, langsung berhenti saya. Jimat dulu sama si cantik, baru kesini lagi. Ini namanya apa? As-sabru. Sabar, artinya sabar. Berusaha sungguh-sungguh terus menerus pantang menyerah, memberikan wacana hidup yang terbaik. Betul? Wa syukri dan syukur. Syukur itu artinya berterima kasih. Paham terima kasih? Terima apa terima? Di waktu kamu diberi sesuatu, kamu terima kan? Setelah kamu terima terus diapakan? Dikasihkan kan? Makna daripada syukur adalah kamu diberi nikmat oleh Allah, lalu nikmat itu kamu gunakan untuk menjadi yang lebih baik. Diberi makan oleh Allah, lalu kamu makan. Makanya berapa suapan? 9 suapan. Setelah sisa 9 suapan bagaimana? Kamu sedekahkan. Betul? Bertambah terus itu loh. Kebaikan ini bertambah terus. Kamu nganggur-nganggur itu ambil maca Quran apa? Kamu hafal surat Fatihah enggak? Lihat ulang-ulang. Qul binas, qul bil falaq, qul waqat, tabat yada, idza jaa, qul ya ayyuhal kafirun, inna ataina, araital ladzi liila, liila alam tarokai, wailun, alha, terus alha terus al-qari'ah terus idazul terus wal adiyah terus lam yakunil terus inna anjalna terus watini terus alam nasrah terus waduha terus walaili terus wasyamsi terus terus terang. Ulang. Membaca Quran dalam keadaan tidak
suci, pahalanya 10 kali lipatan setiap huruf. Betul? Kalau dalam keadaan suci, pahalanya alah, lalinan. Wasyukri, mensyukuri itu artinya apa? Menggunakan nikmat pada tujuan. Kamu diberi harta oleh Allah. Apa manfaatnya harta? Untuk kita gunakan. Menggunakan harta lidarurah. Menggunakan harta untuk lidarurah, untuk terpaksa, untuk perbuatan-perbuatan yang terpaksa. Kemudian sisanya disedekahkan. Terima kasih. Menerima dari Allah, kemudian dikasihkan kepada umat. Paham? Sing hebat ngono, kamu itu diberi komponen oleh Allah yang dahsyat. Apa itu? Kepala, paham kepala? Ketua, paham ketua? Pemimpin, paham pemimpin? Presiden, paham presiden? Raja. Kamu ini diberi keistimewaan oleh Allah menjadi seorang raja, betul? Sayang disayang, kamu durang legimu. Semestinya Fauzia, kamu itu sudah menjadi Raja Bilqis ya. Paham Raja Bilqis? Siapa Raja Bilqis? Istrinya Nabi Sulaiman. Ra'in, betul? Kamu semua adalah pemimpin. Kullukum wa mas'ulun lalinan we. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin. Wa mas'ulun, telinga, tangan, kaki, perut, farji, otot-otot, kelenjar organ tubuh. Kamu akan ditanya akan semuanya itu. Bila mana kamu mensyukuri atas anugerah Allah yang telah dititipkan kepadamu, bagaimana janji Allah? La in syakartum apabila kamu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, janji Allah, la azidannakum, Allah akan menambahinya. Paham? Orang itu kalau sedekah, setelah sedekah fakir apa kaya? Kaya. Orang itu kalau sedekah ilmu, semakin bodoh apa semakin alim? Orang itu kalau sedekah pertolongan, semakin dia hidupnya susah apa bahagia? Semakin dia itu memperbanyak amal-amal salih, semakin bahagia apa semakin susah? Semakin orang membuat peluang-peluang usaha yang banyak, semakin sukses apa semakin bangkrut? Saya ngomongi cangkemmu apa kepalamu? Ya. Wa ghairiha, dan selain an-niyat wal ikhlas ilah. Ilah itu alif lam kha. Wa minal ma'asi allati tata'allaqu bil zahir. Wa minal ma'asi, dan dari beberapa maksiat allati yang tata'allaqu, yang hubungan bidohiri, dengan yang dohir. Maksiat yang hubungannya dengan dohir. Contohnya apa? Kan nadhari, seperti melihat, bisyahwatin, dengan sahabat, ila ajnabiyatin, kepada wanita yang tidak mahram. Ajnabiyah itu artinya wanita yang tidak mahram. Au amradin, atau lelaki tampan. Atau lelaki tampan. Kamu melihat talana sing gantung, sahabat enggak? Sahabat enggak nih? Kamu melihat lelaki ganteng, kira-kira seneng enggak? Sahabat itu artinya seneng ning jero ati. Seneng enggak? Seneng kan? Orang kewetok ngerti yang lanang ganteng seneng. Sayalah ngerti wong wedok cantik ya seneng. Ya enggak?
Kamu melihat celana ganteng seneng nggak? Jujur dulu, halah. Logikanya kan gitu, Gus. Kamu lihat perempuan cantik seneng nggak? Nah, jujur. Ojo niru umpammu, enggak usah. Keren. Logikanya kan gitu. Berhubung ada mailul qalbi, senengnya, condongnya hati untuk melihat wanita cantik kamu seneng, maka jangan melihat, jangan dilihat. Itu termasuk maksiat dohir. Illa lidharurati, kecuali darurat, seperti contoh transaksi jual beli. Transaksi jual beli melihat nggak apa-apa. Atau seperti contoh ngaji semacam ini. Ngaji itu melihat itu ala kadar, melihat keterangan guru. Orang kau mbok penelengi terus guru ini orang ngerti kowe sih mbok penelengi terus. Kayak ngancem kayak pinjot siwok kayak gitu. Kalau masih muda-muda semacam ini, spermanya masih sedikit. Jadi nafsunya masih sedikit. Paling kamu paling nafsunya itu mungkin sekitar 30% atau 40%. Tapi nanti ada tahun-tahun tertentu nafsumu itu sudah 100%. Kapan? Yaitu di saat wanita itu umurnya udah 17 tahun ke atas. Lelaki udah 17 tahun ke atas. Nah, orang wong wedok wis umure 17 tahun ke atas. Umurmu berapa nih? 17 ya? Itu sahabatnya udah 100% ini. Karena kandungan sperma. Sekarang jadi wong sahabat itu sperma itu. Wong lanang itu jam kelontangnya dipotong atau hilang sahabatnya? Hilang itu. Kenapa? Kandungan spermanya hilang dia. Di rumah kamu bisa Allah ciptakan kewirausahaan manfaatnya itu loh. Seperti Allah ciptakan kuping ini. Manfaatnya apa coba? Ini kalau diketok, dulu, itu suara ki, bablas itu. Seperti hidung kita ini. Apa sediman hidung ini? Kenapa hidung kita pesek? Kok enggak seperti orang Timur Tengah hidungnya mancung-mancung? Itu hidungnya orang Timur Tengah kalau dibawa ke Indonesia itu bisa error itu. Kenapa? Ini cuacanya beda. Ono wong Timur Tengah ning Indonesia hidup. Apa yang terjadi? Anaknya pesek-pesek. Kenapa kok pesek? Sebab menyesuaikan cuaca. Ada orang Jawa cantik nikah dengan seorang lelaki yang ganteng, terus hidup di Papua. Lahir anaknya rambutnya bintik. Padahal tidak orang Papua loh. Yang menjadikan merubah itu yang asli cuaca. Cuaca Demak ini cuaca panas ini. Berhubung cuacanya panas, ini akan merubah karakter orang. Kamu itu walaupun tidak orang Demak, kamu seakan-akan ini orang Demak itu. Pasti kamu akan kamu akan ketularan, kamu akan ketularan sifat saya kamu. Apa kalimat? Mulai ketularan kan? Tidak cuma itu saja. Keagresifan, gerak cepat itu ketularan. Muhammad itu gelende-gelende. Nanti kalau sudah dewasa, sudah berumah tangga, sifat hebatnya singanya itu keluar. Makanya kan Kanjeng Nabi dawuh, tunkahul mar'ah di arba'in kan, li nasabiha, li jamaliha, li maliha, li nasabiha, li diniha kan. Rata-rata wong lanang nikahi wong wedok mergo ayune. Oh, Kanjeng Nabi dawuh, ojo tertipu dengan cantiknya perempuan. Cantiknya perempuan kalau akhlaknya jelek menjadi musibah besar dalam hidup.
Takutlah kamu semua dengan perempuan cantik tapi akhlaknya jelek. Kan ada kan? Pecet nih Google. Artis pornografi internasional, cantik-cantik semua itu. Itu cantik tapi akhlaknya jelek. Liya maliha, wali maliha. Sama-sama ada wanita cantik. Mesti yang dipilih anak Imam Sugih. Kenapa? Kenapa? Anak nih bapak Sugih. Otaknya ayahnya hebat. Otaknya ayahnya hebat akan menular ke anak. Pasti itu. Jenny itu loh. Siapa namanya? Jenny ya. Itu kan bapaknya Kiai itu. Walaupun ngomongnya lulek. Nanti jiwa punyainya lah jedul. Keluar gitu loh. Bapak ahli pidato. Sering pidato ya? Iya, pernah tak undang loh. Tapi tidak ngisi pengajian ini daerah lain. Jedul itu. Kamu nikah dapat putranya orang kaya raya. Nikah sama kamu. Dilalah bangkrut bapaknya. Fakir sampai bapaknya mati. Kamu nggak punya apa-apa. Bahkan kamu hidup di bawah jembatan. Sama lelaki anaknya orang kaya raya. Ini nanti tak jedel meneh. Kenapa? Pusat kekayaan orang itu bukan di harta. Apa juga? Otak. Otaknya terbebek. Dulu itu di dalam hati saya begini. Bapak saya ini orang paling kaya sekampung. Saya lulak-luluk. Saya pulang pondok itu lulak-luluk. Lulak-luluk. Kira-kira saya bisa kaya enggak? Apa yang terjadi? Setelah saya berkeluarga, selama bapak saya masih hidup, saya masih fakir ini. Tahun 2017 itu masih fakir, bapak saya masih hidup. Padahal nikah saya 2003 loh. 2003 sampai 2017 berapa tahun? Berapa tahun? 7 tambah 7 berapa tahun? 14 tahun. Fakir saya. Tapi apa yang terjadi? Setelah tahun 2021 jedol. Sifat warisan dari orang tua yang otaknya cerdas terbawa ke anak. Makanya ulama-ulama dawuh, itu wali hasabiyah, dan karena keturunannya wong alim, anaknya jedol. Kata keturunannya orang kaya, anaknya jedol. Apa maksudnya? Apa meneh kok? Yo alim yo kaya. Diborong ini. Keturunan itu silsilah ini nih. Silsilah orang itu sangat berpengaruh ini. Silsilah orang itu sangat berpengaruh. Kamu orang biasa. Terus kamu nikah dengan anak saya, putra saya semisal. Maka anakmu ada yang seperti raja ini. Ada yang seperti singa ini. Jedel keturunan pan. Ono pite lahir pite, ono bebek lahir. Ono mentok lahir. Ada kucing lahir. Ada singa lahir. Ada anjing lahir. Tidak berhak untuk melamar ya. Tapi kan berhak untuk memilih. Berhak untuk memilih. Semisal ya. Kamu senang sama Fauzia semisal. Wanitanya cantik, salihah, sregep, kreatif, disiplin, anaknya orang kaya raya, ayahnya seorang al-alim al-alama. Caranya bacakan bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 17 malah. Berapa kali? 19 kali. Bacakan bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sisa nafasnya kamu tiupkan di telapak tanganmu.
Setelah itu kamu usapkan di wajahmu. Terus kamu pandangkan ma bainal ainain. Pandangkan ininya. Ya dipandangkan gini sambil berdoa, ya Rob, semoga Fauzia ini tidak milik saya terjadi. Tidak akan jadi istri saya. Percaya gak? Paham? Makanya kalau kamu dagang, orang yang beli-beli itu, bacakan itu bismillah. Ya Rob, semoga pelanggan ini istiqomah beli ke tempat saya. Sesomena tuku meneh itu. Sesomena beli kento. Makanya kamu ora ono wacana bismillah. Kenapa? Engko malah mau boyong malah. Paham? Mau boyong. Malah tengok-tengok di masjid terus ya. Itu jaya dari namanya, dari kiai saya, kiai dukun tapi gak pernah tak lakoni ini. Kenapa? Pernah tak lakoni jespleng ya. Pernah saya lakoni jespleng. Ustaz, sudah pernah saya jalani Ustaz. Tapi kok gak mandi ya Ustaz? Gak mandi saya sudah. Mandi itu. Karena dari seperti melihat bisyawatin dengan syahwat. Ila ajnabiyatin kepada wanita lain. Apa wanita yang tidak mahram atau amradin atau lelaki yang tampan. Ojo diingeti. Kecuali kalau ngaji. Maksudnya ngaji ki ngerti gurune, ora kok ngerti murite. Murite haram to. Intik-intik ning kono ya haram. Paham? Ini saja kalau berdoain. Kalau ngajarnya sunnah nggak boleh. Kenapa? Ngajar sunnah, hukumnya sunnah. Melihat guru, hukumnya haram. Nggak boleh. Seperti contoh saya ngajarin kamu lagu Indonesia Raya. Nggak boleh dilihat. Marahi lagu-lagu kan hukumnya sunnah. Kalau kamu orang Islam Indonesia Raya kan di Indonesia toh. Ya enggak? Lah ya enggak boleh. Yang melantunkan lagu ya. Ada tamu ya? Ada tamu enggak? Wal ghibati dan ghibah. Ghibah itu artinya ngerasani wong. Ghibah itu artinya jelek-jelekin orang lain. Siapa nama cok kita po? Ono wong ngomong ini. Wong kuwi yo. Begini lah. Ini termasuk ghibah. Sebabnya kalau orangnya dengar itu wongnya ngontok, lapor saya dhuwur ke wong. Ya. Kowe ngomong ini. Umam karo Asadullah gandeng umam. Ini termasuk ghibah. Kenapa? Loh si Asadullah ya nesu gitu. Si Asadullah. Buatnya lah mergo ning kene. Orang kan nggak mau dibanding-bandingkan, ya nggak? Makanya kan orang tua nggak boleh membanding-bandingkan anak. Saya itu sering ngomong sama anak saya, Abdullah, kamu sama Kak Husain ganteng mana? Si Husain ngomong ini, ganteng semua. Orang tua itu nggak boleh membanding-bandingkan anak, apapun yang terjadi. Kelak apabila kamu punya anak yang satu kaya, yang satu fakir, ya jangan ngomong ini, anakku sugih ngene ojo. Kamu silaturahim sama, jangan dibanding-bandingkan, jangan pilih kasih. Kamu punya anak dua, si Aton sama Fauzia. Kamu dolan gone si Aton 2 hari. Nanti kamu dolan Fauzia 2 hari. Ya coba gone Aton 1 minggu mergo wonge kaya raya. Jadi gubernur. Si Fauzia pembantu rumah tangga.
Terus buat dolani terima 2 jam tok. Baik, Pak. Orang mau kuwi tok. Hibah juga gitu. Kamu punya uang, si Aton anaknya 20, si Fauziah anaknya 1. Punya uang 1 miliar. Kamu pengen memberi keduanya. Gak boleh terus si Aton bawa 1 miliar, si Fauziah bawa 1 juta. Alasannya oleh anak isi juta. Ya anak yang kayak gitu. Salah itu. Hibah kepada anak harus sama kok, adil itu. Sama, orang adil. Nah, adil itu menurut kebutuhan. Harus sama. Wakulima. Dan setiap sesuatu. Ya ta'alaku yang hubungan. Bilisanin dengan lisan. Wa kasur bil khamri, dan seperti minum arak. Wa kasur bil khamri, seperti minum arak. Ada orang minum minuman keras. Wa zina, dan zina. Wa aklil harami, dan makan haram. Wa riba, dan riba. Riba itu bunga, ini bunga. Makanya lah soal utang bank itu bunga haram. Aku udah ngomong sama masyarakat sih, utang bank pripun banyak halal. Tapi kalau untuk saya, hati-hati. Pokoknya di keadaan selain itu. Ini orang hidup kan sekali enak. Selama kita tidak melanggar aturan Allah, enak itu. Yang jadikan rumput itu melanggar aturan Allah itu loh. Makanya usahakan jangan kumpul sama teman yang jelek. Kenapa? Aura orang jelek ketularan itu. Jangan. Jangan kumpul dengan santri yang keset. Curah turu, ngonggar nganggur, cuma kumpuli. Paham? Lu gak sekolah, Bro? Sungguh-sungguh setorannya ya. Kemarin setoran gak? Lu piye ya, Bro? Setoran. Ini nanti gak setoran, tapi minta lu ya. Ini tak cipir. Terus gede. Malah ganteng sih, Bro.